Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Dejastuti, peserta PKDP 2023 dari PBIP Salatiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang cukup panas ini ya teman-teman ya, kita semua diberikan nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikumpulkan di sini di mata kuliah SKPI dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tentu juga tak henti-hentinya kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Nampaknya kok pada lemes ini. Sudah makan siang belum ini? Belum. Oke, kenapa belum makan siang ini? Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ya maka agar kita mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah, maka marilah kita awali perkuliahan kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, maka kita senantiasa mendapat kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kok nampaknya masih lemes sekali. Sudah pada makan siang belum ini? Belum. Oke, nanti lemes sudah ngantuk nggak nih kalau kita mulai perkuliahannya? Ya, oke. Kalau gitu saya mau ngajak teman-teman dahulu ya untuk tes breaking ya. Saya mau lihat nih teman-teman ini masih bisa fokus dan konsen nggak nih? Karena belum pada makan siang. Oke, silakan berdiri dulu teman-teman. Nah, kalian ikuti saya ya. Nah, silakan tangannya tunjukkan ke depan. Oke, sekarang ikuti saya. Arahkan jarinya mengikuti putaran jarum jam. Oke, pelan, pelan. Oke, cepat, 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 pelan, pelan. Cepat, 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 cepat. Mata. Oke. Oke, apa sama teman-teman semua? Silakan duduk lagi. Masih pada fokus ya? Sudah siap mengikuti perkuliahan? Siap. Nah, teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya dulu. Oke. Latar belakang, manfaat, sama tujuan. Tujuan apa? Konsep dari studi kelayakan bisnis kita. Oke, benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dalam studi kelayakan bisnis Islam. Dari materi sebelumnya kita sudah belajar tentang latar belakang dari studi kelayakan bisnis Islam itu sebenarnya apa. Kemudian manfaatnya apa? Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis Islam itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang identifikasi, peluang, dan investasi syariat dalam studi kelayakan bisnis Islam. Oke, sebelumnya di awal-awal pertemuan saya sudah membagikan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Kira-kira teman-teman sudah ada yang membaca dengan seksama dalam materi identifikasi
paham dengan baik ya rencana pembelajaran semester yang sudah saya jelaskan di awal kali pertemuan ya. Ternyata dari tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam identifikasi peluang usaha, kita punya dua tujuan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan identifikasi peluang usaha dalam studi kelayakan bisnis Islam. Dan yang kedua, kita bisa memahami ya, peluang usaha seperti apa dan faktor-faktor keberhasilan usahanya itu seperti apa dalam studi kelayakan bisnis. Saya menunjukkan ada sebuah video ya yang teman-teman bisa simak. Baik, teman-teman semua sudah melihat ya video yang sudah saya tampilkan tadi ya. Menarik sekali ya teman-teman semua ya. Nah, oke, sekarang saya minta teman-teman semua, karena teman-teman semua sudah melihat ya video yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Teman-teman semua yang ada di kelas ini membuat kelompok kecil ya, dibuat dua kelompok ya untuk kelas ini. Silahkan ya, didiskusikan. Yang pertama ya, silahkan dicatat teman-teman. Yang pertama adalah sebutkan 3 permasalahan, ide atau gagasan dari video inspiratif tadi. Yang kedua adalah silakan teman-teman semua membuat hipotesis dari apa yang sudah teman-teman simpulkan dari masalah video tersebut. Oke, saya beri waktu 15 menit ya, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, waktu habisnya teman-teman ya. Oke, ya. Sudah siap dengan jawaban masing-masing? Siap. Oke, kelompok 1 sudah oke, kelompok 2? Siap. Oke. Oke, silakan. Saya persilakan dari kelompok 2 dulu ya. Jadi video yang saya dan teman-teman lihat tadi dari kelompok kita menggunakan permasalahan tadi. Yang pertama adalah inovasi, kedua kerja keras, dan ketiga kreativitas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok kedua silakan kelompok 1. Siapa yang mau? Baik, dari kelompok 1 itu juga menemukan 3 permasalahan dari video tadi. Yang pertama ada kreativitas, yang kedua tidak mudah putus asa, dan yang ketiga inovatif. Oke, hampir sama ya. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 1. Nah, berarti ada satu lagi ya tadi yang saya minta berkaitan dengan hipotesisnya. Nah, hipotesis bisa kalian temukan jawabannya ya dari yang kita terus. Nah, silahkan ya, silahkan didiskusikan kembali ya untuk pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan hipotesisnya ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, kelompok 1 sudah ketemu jawabannya. Oke, kelompok 2 gimana? Oke, nah silakan ya dari kelompok 1 dulu. Dari situ saja Mbak Bumila. Bisa sampaikan? Baik, hipotesis yang bisa kami simpulkan yaitu kreativitas mempengaruhi keberhasilan usaha. Oke, kreativitas mempengaruhi keberhasilan usaha. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok kedua. Dari kelompok kami hasil penelitian internasional menunjukkan inovasi mempengaruhi keberhasilan usaha. Oke, ya jadi dari kelompok pertama dan kedua ya, dari 3 masalah yang tadi sudah ditemukan ada inovasi, kreativitas ya, kemudian kerja keras ya. Ternyata dari beberapa artikel ya yang sudah kalian lakukan review, kalian kaji, ternyata semuanya sangat mempengaruhi yang namanya keberhasilan sebuah bisnis. Teman-teman semua ya, karena hari ini teman-teman semua sudah belajar tentang identifikasi peluang usaha dan kalian tadi sudah melihat ya, video interaktif ya, video inspiratif berkaitan dengan peluang usaha. Maka untuk pekan depan ya, maka teman-teman semua
mencari artikel, kemudian kalian mempelajari sebenarnya usaha-usaha apa yang memiliki potensi yang baik. Nah, ternyata ada beberapa macam nih. Yang pertama adalah bisnis di mana konsumen sangat berminat untuk menikmati hasil produksinya. Jadi ingat teman-teman semuanya, ketika teman-teman semua mau mendirikan yang namanya bisnis, mau mengembangkan usaha teman-teman semua, bisnis apapun, kalian harus menetapkan siapa yang akan menjadi segmen pasar kalian. Ya, jadi target pasarnya harus jelas. Siapa yang menjadi target pasarnya? Apakah pelajar, mahasiswa, ya, orang-orang yang bekerja yang sudah punya profesi dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah tidak menentukan bisnis yang dipilih sebagai ambisi pribadi, tetapi bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan bersama. Jelas ya, yang namanya orang bisnis ya pasti salah satu motivasinya adalah profit oriented, ya, berorientasi pada keuntungan. Nah, kemudian tingkat visibilitas kelayakan usaha yang benar-benar teruji. Nah, disitulah tempat yang atau yang mau kita pelajari melalui kuliah studi kelayakan bisnis Islam ini. Karena dengan studi kelayakan bisnis Islam, ya, studi kelayakan bisnis apapun bisnis yang mau dijalankan, kita akan bisa mengetahui sebenarnya kalau kita mau mendirikan bisnis, mau mengembangkan bisnis, aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini adalah terkait dengan tingkat visibilitas atau kelayakan usaha yang benar-benar teruji. Dan yang terakhir ya tentu adalah harus kreatif dan inovatif. Nah, itu tadi yang sudah kalian simpulkan. Itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan dari mata kuliah ini yang berkaitan dengan identifikasi peluang usaha. Nah, teman, karena hari ini kita belajar tentang identifikasi peluang usaha, saya minta dari salah satu dari teman-teman semua untuk memberikan refleksi dari perkuliahan kita hari ini. Siapa yang mau menjadi relawan untuk menyampaikan refleksinya? Oke, ada Mbak Ritu. Ya, silakan Mbak Ritu. Maju ke depan Mbak Ritu. Baik, untuk refleksi perkuliahan pada hari ini, dari perkuliahan hari ini dapat disimpulkan bahwa identifikasi peluang usaha itu penting dalam memulai suatu bisnis agar bisnis itu dapat terus berkembang ke depannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak. Oke, hari ini ya kita sudah bisa menyimpulkan ya dari apa yang kita pelajari dan kita sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang terakhir kita absen dulu ya teman-teman ya. Oke. Via Humaira. Oke. Yana Latifah. Oke, lengkap ya semua teman-teman ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah absen ya. Insya Allah kita bertemu pekan depan ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan marilah kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.